Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Arum. Kali ini saya akan menjelaskan materi IPA bab usaha dan pesawat sederhana kelas 8 semester 1. Untuk bagian 1 ini saya hanya akan membahas tentang usaha terlebih dahulu. Mengapa mobil jeep ini mampu menarik sebuah beban yang berat? Adakah yang tahu? Nah, itu karena adanya usaha. Apa yang dimaksud dengan usaha? Kita cari jawabannya bersama-sama. Yang pertama, ketika mobil menarik beban mengakibatkan beban berpindah tempat, maka mobil dikatakan melakukan usaha. Mengapa mobil mampu menarik beban? Tentu karena mobil memiliki energi yang menghasilkan gaya tarik sehingga beban berpindah tempat. Usaha berkaitan erat dengan energi. Kata usaha sering diartikan sebagai membuat suatu perubahan. Misal, karena besok ujian, maka kamu berusaha untuk belajar. Agar sembuh dari sakit, kamu berusaha agar sakitnya sembuh dengan meminum obat. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, Budi dan Buddha mendorong mobil sehingga mobil bergerak dan berpindah tempat. Selama gaya bekerja, maksudnya gaya dorong, mereka mendorong itu disebut dengan gaya, dan terjadi perpindahan atau S, maka gaya itu dikatakan melakukan usaha. Jadi dalam hal ini, Budi dan Buddha itu sedang melakukan usaha di mana dia mendorong, yaitu dengan menggunakan gaya dorong, dan menghasilkan hasil di mana benda itu atau mobil itu berpindah. Nah, itu disebut dengan usaha. Selanjutnya, contoh yang kedua, Tiwi, dia itu mendorong tembok, tetapi tembok tetap diam dan tidak berpindah. Nah, apakah Tiwi tidak mengeluarkan gaya? Di sini, Tiwi telah mengeluarkan gaya, yaitu dia mendorong tembok atau menarik tembok, itu namanya gaya. Tetapi, kekuatan tembok lebih besar daripada gaya dorong Tiwi. Jadi, dalam hal ini, apakah Tiwi melakukan usaha? Nah, tembok kan tidak berpindah. Maka, dalam hal ini, Tiwi dikatakan melakukan usaha yang nilainya 0. Dalam artian dia melakukan hal yang sia-sia karena tembok dia dorong, temboknya tidak berpindah. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini definisinya secara rumus, usaha itu adalah hasil perkalian antara gaya, yaitu tadi gaya dorong, dengan perpindahan. Contohnya Budi dan Buddha tadi, dia mendorong dengan gaya 500 Newton misal. Mobilnya berpindah 500 km misal. Nah, itu dia melakukan usaha. Kalau Tiwi, dia mendorong dengan 500 Newton sama dengan Buddha dan Budi. Tapi temboknya gak berpindah alias dia tetap diam. Akibatnya jaraknya tetap 0. Berarti di situ kan perkalian, berapapun dikalikan 0 hasilnya akan tetap 0. Oke ya, ini tadi berkaitan sama contoh yang kedua, Tiwi tidak melakukan usaha atau usahanya 0 karena tidak ada perpindahan alias bendanya atau temboknya tadi tetap diam. Oke ya, jadi diingat-ingat rumusnya W itu usaha. Dari bahasa Inggris work artinya kerja, usaha, sama dengan F itu gaya dikali S itu perpindahan. Jadi diingat-ingat ya rumusnya. Selanjutnya, apabila kamu belum tahu berapa gaya yang dikeluarkan untuk mendorong mobil, kamu bisa mencarinya dengan mengkalikan massa dengan percepatan. Selanjutnya kita coba contoh soal yang pertama. Handoko mendorong meja dengan gaya. Nah, gaya tadi saya sudah katakan gaya itu F. Berarti nanti jangan lupa di pembahasan kalian tulis diketahui F sama dengan 90 Newton. Sehingga meja berpindah. Ingat ya, pindah itu S sejauh 4 meter. Berapa usahanya? Kita bahas bareng-bareng. Diketahui gaya, kita tulis simbolnya F 90 Newton.
Jarak perpindahan itu S 4 meter. Yang ditanyakan adalah usaha. Berapa usaha yang dilakukan Handoko? Kita tulis usaha itu simbolnya W. Kita masukkan jawabannya dengan menuliskan rumusnya. W sama dengan F dikali S. F-nya 90, S-nya 4 dikalikan 360 Nm. Nm itu setara dengan joule. Oke ya, jadi ingat satuannya usaha atau W itu joule. Selanjutnya, hubungan usaha dan energi. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kalau energimu penuh dalam melakukan suatu usaha, maka usaha kamu itu juga akan menghasilkan hal yang paling hasil terbaik kayak gitu. Jadi usaha itu setara dengan energi. Jadi W sama dengan E kalau dalam rumus. Nah, sekarang kita bahas berikutnya hubungan usaha dengan daya. Ya, daya itu adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besarnya usaha yang dilakukan gaya dalam 1 detik. Secara matematis, daya dapat dirumuskan P sama dengan P itu daya, W dibagi T, W itu usaha, dibagi T itu waktu. Oke ya, satuan daya itu watt. Sekarang kita bahas energi. Nah, energi itu dibagi menjadi 3, energi kinetik, potensial, dan mekanik. Yang pertama energi kinetik itu rumusnya 1/2 M kali V kuadrat. Ingat ya, yang dikuadratkan hanya V, bukan M-nya. Selanjutnya energi potensial rumusnya EP, singkatan dari E, energi, P itu potensial sama dengan M dikali G dikali H. Bisa kalian buat singkatan megah biar gampang menghafalnya. Selanjutnya yang terakhir energi mekanik. Rumusnya adalah EK ditambah EP. Ini paling gampang karena tinggal menjumlah hasil EP dengan EK. Selanjutnya kita bahas satu persatu energi kinetik. Nah, energi kinetik itu ditentukan oleh kecepatan benda atau V. Jadi energi kinetik atau EK adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Besar energi kinetik bergantung pada massa dan kecepatan atau V. Nah, rumusnya adalah setengah mv kuadrat, di mana M itu massa, V itu kecepatan. Jangan lupa dikuadratkan. Ini contoh soalnya. Benda bermassa 3 kg. Nah, berarti 3 kg itu massa. Kita tulis diketahui M sama dengan 3 kg. Kecepatan, ingat ya, kecepatan itu V. Kita tulis 2 meter per sekon. Energi kinetiknya berapa? Ditanyakan, tulis EK. Masukkan ke dalam rumus. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Oke ya, M-nya kita tulis 3, V-nya kita tulis 2, tapi jangan lupa dikuadratkan, 2 pangkat 2, 4. Jadi, 1,5 dikali 4 sama dengan 6. Nah, semua rumus di sini, semua satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ingat, saya sudah bilang, energi sama dengan usaha. Kalau tadi usaha satuannya joule, berarti energi juga satuannya bisa kita tulis dengan joule. Jadi Kg kali M kuadrat dibagi S kuadrat, cukup kita sederhanakan dengan tulisan joule. Oke ya. Selanjutnya kita bahas yang kedua, energi potensial. Potensial ini ditentukan oleh posisi benda. Misal, Bu Arum melempar mangga dari lantai 20 dengan melempar mangga dari lantai 1. Kira-kira nanti hasil atau energinya lebih cepat mana? Otomatis jatuhnya mangga itu akan lebih cepat dari yang posisinya paling tinggi, seperti itu. Nah, kita bahas energi potensial atau EP adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukannya. Rumusnya tadi sudah Bu Arum singkatkan dengan istilah megah, yaitu M kali G kali H, di mana M itu masanya, G itu gaya gravitasinya, H itu tingginya.
Misal, Bu Arum punya kertas dengan mangga, otomatis masanya mangga lebih besar. Kalau mangga itu masanya lebih besar, maka nanti energi potensialnya lebih besar. Jadi ingat ya, Nak ya, masanya lebih besar, tingginya lebih, posisinya lebih tinggi, maka itu nanti akan menghasilkan energi potensial yang lebih besar. Oke ya. Ibaratkan saya melempar kertas dari lantai 10 dengan melempar mangga dari lantai 10, energi potensialnya walaupun dari ketinggian yang sama, tapi masanya kan berbeda tuh. Otomatis EP-nya lebih tinggi yang mangga kayak gitu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Lukisan masanya 2 kilo. Kita tulis ke pembahasan M sama dengan 2 kilogram. Tergantung di dinding setinggi. Tinggi itu dari bahasa height. H, kita tulis hanya 3 meter. Percepatan itu bahasa Inggris akselerasi, kita singkat dengan A, tapi di sini kan kita pakai gravitasi, jadi kita singkat dengan G, sama dengan 10 meter per sekon. Masukkan ke pertanyaan, energi potensialnya berapa? Berarti kita singkat EP titik-titik sama dengan kita cari. Masukkan jawabannya, EP sama dengan M kali G kali H. 2 kali 10 kali 3 itu kita masukkan, lalu kita kalikan, hasilnya 60 Joule. Seperti itu, sangat mudah ya. Nah, selanjutnya energi mekanik, ini cukup menambahkan, menjumlahkan EK, energi kinetik, dengan energi potensial. Oke ya, rumusnya EM sama dengan EK plus EP, sama-sama satuannya Joule. Oke ya, cukup itu yang bisa saya sampaikan terkait materi usaha. Untuk pelajaran berikutnya kita akan lebih detail membahas tentang pesawat sederhana. Sampai jumpa di bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.